Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ubahlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan, untuk bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap umat-Mu yang hadir ke dalam rumah-Mu, untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami tidak hanya mendengar Tuhan untuk menambah wawasan Alkitab kami di dalam kepala kami, tapi kami rindu kebenaran firman Tuhan ini mengubahkan kami, sehingga kami hari lepas hari menjadi serupa dengan Kristus. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, oleh pertolongan Roh Kudus kami dibuat mengerti dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bersyukur saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tema yang diberikan kepada saya untuk dibagikan pada pagi hari ini adalah A Transformed Life. Sebuah kehidupan yang diubahkan. Bapak Ibu, mari kita membuka satu bagian Alkitab dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab, sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan setia. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika Anda hidup di tengah tumpukan sampah? Bukan cuma hidup di tengah tumpukan sampah, tapi juga hidup yang tanpa harapan, bahkan tidak pernah sama sekali punya kesempatan untuk bersekolah. Nah, inilah yang dialami dan dihadapi oleh seorang gadis kecil berusia 11 tahun bernama Sofiron yang berasal dari Kamboja. Nah, Sofiron ini berasal dari keluarga pemulung yang ada di Kamboja. Hari-hari hidupnya dia lakukan hanya apa? Untuk mengais sampah, mencari sisa-sisa makanan, atau mungkin masih ada barang-barang yang cukup berharga untuk bisa membuat dia dan keluarganya survive. Bisa tetap bertahan hidup, Bapak Ibu. Tetapi tahukah Bapak Ibu, satu kali Sofiron ini bertemu dengan sebuah lembaga CCF atau Cambodian Children's Fund yang kemudian menolong Sofiron untuk bisa bangkit dari kehidupannya sebagai pemulung dan bisa merasakan bagaimana
pendidikan di sekolah. Nah, Sofiron kemudian juga ketika mendapat kesempatan itu tidak menyia-nyiakan Bapak Ibu. Itu sebuah pertemuan yang mengubah hidupnya. Sampai satu kali Sofiron dalam perjalanan hidupnya, dia bisa menyampaikan pidato dengan bangga di Trinity College. Tempat di mana dia berkuliah, bahkan dia juga mendapatkan beasiswa untuk dapat melanjutkan kuliahnya di University of Melbourne. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Satu kata untuk Sofiron, transformasi. Bapak Ibu, saya coba merenungkan kehidupan dari Sofiron ini bagi kehidupan saya, dan saya ingin bagikan juga bagi kita bagaimana Sofiron ini tidak hanya sekedar melihat sebuah kesempatan untuk mengubah hidupnya, tetapi dia juga merespons kesempatan itu dengan bertekad sepenuh hatinya dan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang begitu luar biasa bagi hidupnya. Saya coba berefleksi di sini bahwa transformasi itu bukan hanya soal keadaan saya berubah nih. Bukan hanya itu, tetapi juga soal hati yang mau dibentuk dan tekad yang tidak goyah untuk menjadi yang terbaik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, Tuhan juga ingin mengerjakan sebuah transformasi yang jauh lebih besar, yang jauh lebih mulia dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah transformasi rohani. Sebuah transformasi di mana Allah mengangkat kita dari tumpukan sampah kehidupan lama kita, dari dosa kita, dari kehancuran kita. Untuk apa saudara? Untuk memberikan kepada kita hidup yang baru dan penuh makna di dalam kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun di dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita menuju satu transformasi hidup yang Tuhan kehendaki, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada begitu banyak tantangan di dunia masa kini, ya apalagi kita hidup sekarang di era postmodern, dengan cara pandang, perspektif, dan nilai-nilai yang kalau kita tidak hati-hati Bapak Ibu, kita akan mudah tergelincir, terperosok, masuk, terperangkap di dalam cara pandang posmo. Kalau kita tidak benar-benar berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, maka cara pandang yang sepertinya masuk akal kok, sepertinya baik, tetapi belum tentu sesuai dengan firman Tuhan itu bisa mencengkram kita. Sebagai contoh misalnya Bapak Ibu, di dalam era posmo itu ada yang terkenal dengan cara pandang itu relativisme. Sederhananya begini, ada sebuah kebenaran yang seharusnya itu mutlak dan absolut, kita tunduk kepada kebenaran itu. Tetapi ketika kita bertemu dengan relativisme, ketika saya berkata kepada Bapak Ibu, inilah sebuah kebenaran, Anda bisa menolaknya dan berkata, oh itu kan kebenaran yang kamu yakini, saya punya kebenarannya sendiri. Jangan paksa kebenaran yang kamu yakini menjadi kebenaran saya. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu dalam sebuah podcast ya, ada seorang yang mengaku pendeta viral yang tatoan ya, Bapak Ibu pasti tahu lah ya, mungkin pernah lihat ya. Mengaku pendeta hamba Tuhan, lalu ada podcast, ada percakapan dengan seorang yang non-Kristen. Lalu ada pertanyaan begini, kira-kira beliau ini menurut Pak Pendeta selamat enggak? Kalau katakanlah mati hari ini, apakah Tuhan selamatkan dia? Di dalam teologi Kristen yang sehat, kita kan percaya bahwa keselamatan itu bukan karena usaha, bukan karena kerja keras kita. Tapi semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Semua dikerjakan oleh Allah dalam pribadi Kristus. Siapa yang percaya kepadanya tidak bisa binasa tapi beroleh hidup kekal. Tetapi ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada sang pastor ini, maka jawaban dia gini. Intinya dia berkata gini, nggak mungkinlah orang sebaik ini, lihat, sebaik ini, jadi ada usaha seolah-olah Tuhan pasti masukkan dia kepada hukuman kekal. Ini orang baik, Tuhan pasti memperhitungkan kebaikan-kebaikannya. Tuhan pasti akan melihat moralnya yang baik. Apalagi Tuhan itu kan kasih. Nggak mungkin Tuhan yang kasih itu menjebloskan orang sebaik ini ke dalam penghukuman kekal. Bayangkan Bapak Ibu, kita sudah punya satu
pandangan keselamatan yang benar-benar mutlak, absolut, bukan usaha manusia, tapi yang absolut, yang mutlak ini berusaha untuk direlatifkan sesuai dengan pandangan orang tersebut. Hari-hari ini juga relativisme ini juga masuk di dalam tontonan-tontonan kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak kritis, tidak hati-hati, kita akan mulai menilai, masuk akal juga ya, gitu. Ada benarnya juga, gitu ya. Saya ambil contoh ya. Nah, ini ada 2 film yang mungkin menjadi favorit Anda, atau juga lagi Anda ikutin session 2-nya ini ya, gitu ya. Bapak Ibu, yang pertama misalnya, saya ambil contoh Joker itu ya. Kalau kita melihat film Joker itu ada Arthur Fleck ya. Yang dia tumbuh besar di lingkungan yang jahat, bengis, kasar, kejahatan di mana-mana, lalu juga pemerintah juga di sana kacau balau gitu ya, tidak ada keadilan sosial dan lain sebagainya. Ini kemudian membentuk dia menjadi satu pribadi yang jahat, yang juga bengis, Bapak Ibu. Bahkan ketika terjadi masalah di kota Gotham itu ya, Gotham City itu, Joker hadir untuk menyelesaikan kejahatan itu, tapi dengan kejahatan, Bapak Ibu. Tapi dengan kejahatan yang dilakukan, dia menjadi idola di kota Gotham itu. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan melihat bagaimana, ya masuk akal lah. Ya namanya juga dia dibesarkan dalam kondisi yang jahat. Jadi kalau dia membalas kejahatan dengan kejahatan itu sesuatu yang masuk akal. Tapi kalau kita tidak menyaring cara pandang ini dengan kebenaran firman Tuhan, maka seolah-olah kejahatan yang dia lakukan itu sesuatu yang bisa dimaklumi, sesuatu yang masuk akal begitu Bapak Ibu. Atau misalnya yang kedua ya, ini film Squid Game ini. Film Squid Game ini intinya menceritakan bagaimana ada ratusan peserta begitu yang mengikuti sebuah permainan untuk memperoleh uang yang besar yang jumlahnya itu luar biasa fantastis. Tapi resikonya adalah kematian. Bisa kematian disebabkan oleh panitia pelaksananya atau di antara para peserta. Intinya kalau ada yang mati itu seperti sesuatu yang biasa aja Bapak Ibu. Bayangkan, mengerikan sekali. Kematian seperti sebuah mainan saja. Dengan satu tujuan utama apa? Yang penting saya bisa dapat hadiah, uang besar, dan masalah keuangan dalam hidup saya, utang-utang saya beres. Soal orang mati oleh karena saya yang menyebabkan atau karena panitia permainan, itu bukan urusan saya. Jadi bagaimana sesuatu yang mengerikan itu menjadi sesuatu yang relatif Bapak Ibu, kayak biasa saja. Nah ini kan mengerikan sekali cara pandang posmo yang kemudian disuntikkan juga dalam setiap tontonan kita. Makanya kita juga sebagai orang-orang percaya melihat tapi juga mari menilai. Termasuk juga mendampingi anak-anak kita gitu ya. Yang mungkin suka, film ini. Mari kita juga orang tua juga bisa memberikan cara pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Belum lagi kaitannya di dalam iman Bapak Ibu. Saya pernah mendengar sendiri dalam percakapan gitu ya dalam sebuah komunitas. Ini orang Kristen sendiri yang bilang, semua agama itu kan sama aja ya Pak ya. Kan sama-sama menuju kepada kebaikan. Cuma jalur kita beda-beda aja ini Pak. Yang sana lewat jalur sana, yang sini lewat jalur sini. Tapi sebenarnya kita sedang menuju kepada satu sang pencipta yang sama. Seolah-olah masuk akal Bapak Ibu. Tapi percayalah, sesuatu yang logis belum tentu teologis ya. Sesuatu yang masuk akal, mari kita lihat dalam terang kebenaran firman Tuhan. Benar enggak firman Tuhan ajarkan seperti itu? Belum lagi dalam hal etika ya. Kadang-kadang dalam hal praktis saya kadang suka dengar orang bilang gini. Lakukan aja apa yang kamu anggap benar. Selama itu tidak menyakiti orang lain, selama itu tidak merugikan orang lain, selama itu tidak mengganggu orang lain. Lakukan. Lihat, titik berangkatnya adalah apa yang kamu, jadi subjeknya adalah manusianya. Harusnya kan lakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan kebenaran Allah. Makanya kemudian dengan cara pandang seperti ini orang kemudian membangun satu hubungan homoseksual, ya LGBT, IQ, plus itu yang saya sudah nggak tahu udah berapa variannya itu. Mereka katakan apa? Kan kami membangun relasi ini dengan rasa kasih, saling mencintai loh kami ini, saling menyayangi, kami tidak saling menyakiti. Bahkan kadang mereka melakukan riset, coba bandingkan
hubungan pernikahan sejenis dengan yang hetero, yang pria dan wanita. Siapa yang paling tinggi konfliknya? Nah, kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Dibawa untuk masuk akal. Orang juga sekarang menambahkan satu gender baru ya. Atau sebutannya biasanya sebagai non-binary atau non-biner ya. Kalau di negara-negara tertentu, toilet itu nggak boleh cuman male female. Ada satu toilet lagi yang unknown gitu ya. Atau netral gitu. Nggak mau mereka dimasukkan dalam kategori maskulin atau feminim. Padahal udah jelas sekali di Alkitab, Tuhan hanya membuat dua gender, laki-laki dan perempuan. God create Adam and Eve, not Adam and Steve kan Bapak Ibu ya? Bukan Adam and Steve. Bukan pria atau wanita saja. Nah ini kita harus hati-hati begitu ya. Kalau kita registrasi sekarang di beberapa website gitu ya, kita mau coba login atau kita mau mendaftar ya. Sekarang pilihannya bisa 3 loh, ada male, female, ada unknown. Itu buat mereka yang nggak mau dimasukkan dalam kategori pria atau wanita. Kalau kita kritisi, wah kita bisa dimarahin tuh sama mereka pembela-pembela kelompok itu ya saudara. Nah makanya kadang-kadang kita harus hati-hati dengan cara pandang, apalagi yang ditawarkan dunia. Belum lagi ada orang yang menikah, tapi sudah berniat kami mau child free ya, lagi in juga sekarang tuh child free itu. Bukan karena memang mungkin Tuhan belum mengizinkan ada anak dalam keluarga, tapi memang sudah berniat. Karena kami merasa kalau punya anak itu mengganggu, merepotkan dan lain sebagainya. Kami pengen bebas dan sebagainya. Tunggu dulu, apakah cara pandang itu sesuai dengan firman Tuhan atau belum? Kadang-kadang orang suka berteriak-teriak dengan cara pandang itu dan mengatasnamakan hak asasi manusia. Ya, human rights. Untuk bagian tertentu hak asasi manusia tentu baik. Tetapi tidak semua cara pandang yang dibangun di atas human rights atau hak asasi manusia pasti sesuai dengan firman Tuhan. Perlu kita kritisi satu persatu sehingga langkah-langkah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada lagi cara pandang di era posmo ini yang harus kita hati-hati Bapak. Hedonisme ya. Intinya sederhananya itu tujuan hidup saya, pusat hidup saya hanya untuk senang-senang, hanya untuk kepuasan diri. Tentu kita merasakan senang dan puas dalam hidup tidak salah ya Bapak Ibu. Tapi kalau kemudian itu yang menjadi pusat hidup kita, kesenangan, jauhkan penderitaan dari hidup saya hanya ingin senang dalam hidup ini. Nah maka kita harus hati-hati Bapak Ibu. Apalagi sekarang di sosmed itu ada satu tren, akronimnya itu banyak banget sekarang akronimnya. YOLO, ya pasti pernah tahu ya, YOLO ya, Y-O-L-O, you only live once. Kamu hanya hidup sekali. Puas-puaskan hidupmu sebelum kamu menyesal di usia tua. Kalau Anda bisa hidup sampai usia tua, belum tentu kan. Ya, jadi kalau kita kemudian tidak melihat bagaimana dunia ini berusaha mengganggu cara pandang kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita bisa kemudian terperosok di dalamnya. Saya kemarin membaca satu berita, ya ini berita sudah beberapa waktu lalu ya Bu. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat bahwa di Indonesia ini pernah ada konser dari satu band yang sangat luar biasa, Coldplay. Itu hype-nya begitu luar biasa. Tapi ternyata Bapak Ibu, setelah konser itu selesai, OJK itu membuat satu riset kecil-kecilan begitu ya. Dan ternyata menemukan bahwa ada banyak anak muda yang kemudian karena nggak punya uang, pakailah pinjol untuk beli tiket yang mahal itu Bapak Ibu. Yang penting kapan lagi aku bisa ketemu band idolaku. Kamu kan nggak punya uang, bodoh amat nanti aja, yang penting senang-senang dulu. Ya, akhirnya banyak sekali anak muda terjerat dengan pinjol. Sekarang ada lagi istilah yang disingkat juga ya. Demi mencapai kesenangan sesaat, orang kemudian ikut judol. Pinjol, judol, judi online Bapak Ibu. Kan banyak sekali kemarin kita baca berita seperti itu. Ya ini spirit hedonisme ini harus kita waspadai. Kalau enggak kita akan mudah jatuh dan terjerat di dalamnya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, individualisme. Satu paham yang intinya adalah bagaimana segala sesuatu untuk kesenangan saya, untuk keuntungan saya yang paling benar. Ya. Soal orang lain, saya nggak peduli.
Pokoknya semuanya harus kepada saya, semuanya orientasinya kepada diri sendiri. Dan celakanya Bapak Ibu kadang-kadang ini terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Nah ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam surat Roma ini, ternyata apa yang dialami oleh jemaat yang dilayani oleh Paulus ini lebih kurang sama, ya. Walaupun mungkin bentuknya berbeda begitu ya, tapi secara prinsip mereka juga mengalami hal yang sama. Di sini Rasul Paulus menyoroti mereka bahwa mereka ini adalah orang-orang Kristen yang sebenarnya sudah menerima anugerah Allah, tapi setelah mereka menerima anugerah itu, mereka tidak menghidupinya, tapi mereka tetap dengan gaya hidup yang lama. Mereka pola pikirnya, fokus hidupnya tidak berubah. Sehingga apa Bapak Ibu? Paulus mengingatkan mereka, ya, menegur mereka bahwa mereka yang sudah terima anugerah Allah, harusnya pola pikirmu berubah, orientasi hidupmu juga ikut berubah. Sehingga Alkitab di sini ingin menunjukkan kepada kita bahwa ada masalah serius jika seseorang sudah menyandang Kristen, tetapi paradigmanya belum mengalami perubahan. Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini bersama-sama bahwa menjadi orang Kristen yang sejati itu bukan hanya tentang menerima anugerah Allah, stop di sana, bukan. Tetapi juga mengalami transformasi di dalam kehidupan kita. Nah, transformasi ini mencakup dua hal yang ingin saya bagikan bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, bicara soal pembaharuan akal budi. Di ayat 1 dan 2 kalau kita melihat Bapak Ibu, dimulai dengan karena itu, ya ini pembukaan yang unik sebenarnya, karena itu. Sepertinya ada apa sebelumnya kok dimulai dengan karena itu. Ternyata kalau kita membaca dalam pasal 1 sampai 11, di sana Paulus sudah menjelaskan pengajaran secara doktrinal Bapak Ibu. Jadi dasar-dasar teologi tentang keselamatan, bagaimana Allah dengan kasih karunia yang begitu luar biasa itu menyelamatkan orang berdosa yang harusnya binasa. Bukan hanya kepada orang Yahudi tetapi juga kepada non-Yahudi. Artinya Allah mengasihi semua bangsa. Nah setelah dasar teologis ini diajarkan ya, doktrin-doktrin ini diajarkan dalam pasal 1 sampai pasal 11. Ketika transisi ke pasal 12, berlanjutnya ke pasal 12, ini masuk kepada langkah-langkah praktis penerapan dalam hidup. Jadi setelah kita teori, yuk sekarang nih prakteknya di pasal 12 dan seterusnya. Ngapain aja kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan, sudah alami kasih karunia Tuhan, ngapain? Yang pertama, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kenapa Paulus menyoroti kata tubuh? Karena memang beredar filsafat pada waktu itu yang melihat bahwa gini Bapak Ibu, yang mulia dari sebuah kehidupan manusia itu adalah rohnya, spiritualnya. Tubuh daging ini jahat ini, rendah kualitasnya. Jadi kalau menghadapi Sang Pencipta itu yang paling penting adalah ngeroh, ya. Yang paling penting adalah spiritualmu. Tapi di sini cara pandang itu dihancurkan dengan kebenaran firman Tuhan bahwa tubuhmu juga penting, rohmu juga penting, jasmani, rohani, spiritual kita itu penting, sama di hadapan Tuhan. Kita bisa gunakan tubuh kita bukan hanya sekedar untuk ujian penyembahan, mengangkat tangan kita bersujud, ya, tetapi juga kita bisa menggunakan tubuh kita untuk melayani sesama kita. Artinya Tuhan melihat di sini bahwa jasmani dan rohani kita sama-sama berharga di mata Tuhan dan kita pakai itu untuk kemuliaan namanya. Dan di ayat 2 ada penekanan di sana, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, istilah budi di sini kalau dalam terjemahan bahasa Inggris gitu ya, dia pakai kata mind atau sebenarnya kita bisa terjemahkan dengan akal budi begitu ya. Bukan hanya sebuah tempat untuk menyerap informasi atau pengetahuan saja Bapak Ibu. Tetapi budi yang di sini dimaksud atau akal budi atau pikiran di sini juga sebuah kemampuan yang diberkati Tuhan untuk mengenali, memahami, menimbang, menilai, dan membuat keputusan. Dan berubahlah di sini menarik sekali, dia pakai kata metamorfo.
yang kemudian kita kenal mungkin dalam biologi itu sebagai metamorfosis Bapak Ibu ya. Contohnya misalnya seperti kupu-kupu yang sebenarnya tidak begitu saja ada, tapi dia mengalami satu perubahan bentuk yang sempurna. Mulai dari telur, ulat, kepompong, lalu kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Ada satu tahapan perubahan yang pasti dari yang mungkin biasa begitu ya, tapi kemudian menjadi satu bentuk yang indah untuk dilihat. Artinya kehidupan kita yang berubah di sini bukan cuma sebuah perubahan yang biasa, tetapi perubahan hidup yang total, sebuah bentuk kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya jika seorang telah mengalami transformasi dalam hidupnya, maka paradigmanya atau cara pandang hidupnya harusnya juga berubah. Dia selalu melihat perkara-perkara di atas. Artinya bukan cuma sekedar mikirin sorga ya Bapak Ibu, bukan. Tapi bagaimana dia hidup menjalani kehidupan di dunia ini, tapi dengan cara pandang Allah. Nah, kehidupan Kristen seperti inilah yang sebenarnya disukai dan menyenangkan hati Tuhan. Saya teringat satu quotes yang selalu disampaikan oleh Pendeta Fri Suhandi begitu ya, dan itu mengena sekali di hati saya, dan saya ingin juga bagikan kepada kita, mungkin beberapa kita juga ingat ya, bahwa bicara soal sudut pandang Bapak Ibu. Kemana sudut pandangmu engkau arahkan, ke situ seluruh potensi dirimu akan engkau bawa. Artinya ketika kita sudah menjadi orang Kristen yang mengalami kasih karunia Tuhan, kita tidak hanya memikirkan lagi sekedar memikirkan hal-hal rohani gitu ya. Misalnya kita mikirin soal ibadah tuh gimana ya, persembahan, pelayanan, tidak hanya sekedar memikirkan hal-hal rohani saudara, tetapi juga bagaimana pemikiran kita melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini secara rohani. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus pernah sampaikan ya dalam Matius 6, tentang mata adalah pelita. Yesus pernah bilang begini, mata itu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah ini bicara soal sudut pandang Bapak Ibu. Artinya pandangan hidup seseorang itu sebenarnya bukan hanya sekedar mempengaruhi persepsi kita, tetapi juga mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan. Maka pertanyaan penting yang menjadi perenungan kita adalah bagaimana kita membangun sudut pandang rohani kita. Apa yang kita lakukan? Apa usaha kita untuk membangun cara pandang rohani kita? Atau dalam bahasa Inggris dia pakai Christian worldview atau biblical worldview kita. Cara pandang kita bangun dengan cara seperti apa? Setiakah kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, mendalaminya? Apakah kita sungguh-sungguh setia, serius di dalam mendengarkan firman Tuhan? Di mana kita menyekolahkan anak-anak kita? Apakah kita menyekolahkan mereka hanya supaya mereka mempunyai kemampuan intelijen yang baik, yang mana itu juga bagus gitu ya. Tapi apakah hanya itu? Apakah kita hanya sekedar menyiapkan harta untuk kelancaran hidup mereka? Tentu harta dan ilmu pengetahuan itu baik Bapak Ibu ya. Tapi warisan yang sejati itu bukan bicara soal ilmu atau harta, tetapi bicara soal nilai-nilai yang kita tanamkan pada anak-anak kita. Bagaimana ketika kita bertemu dengan pasangan kita? Ya saya juga sebagai seorang suami begitu ya. Apakah kita lebih banyak menuntut suami kita, atau kita lebih banyak menuntut istri kita? Atau kita lebih banyak memfungsikan fungsi kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, keberhasilan pernikahan di mata Tuhan itu tidak diukur seberapa banyak kebahagiaan yang saya dapatkan. Tetapi diukur sejauh mana kita menjalankan fungsi kita sebagai suami atau sebagai seorang istri sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, wilayah pelayanan saya itu lebih banyak di sekolah, ya. Dan di sekolah itu kita terus mengingatkan ya untuk para pendidik itu untuk bisa melihat sebuah pelajaran itu bukan hanya sebagai sebuah pelajaran, tapi bagaimana kebenaran Allah itu bisa disingkapkan melalui pembelajaran itu. Sebagai contoh misalnya, ketika seorang guru mengajarkan tentang atmosfer itu di pelajaran fisika,
Dia tidak hanya sekedar mengajarkan bahwa oh ya ada atmosfer yang melindungi bumi sehingga benda-benda angkasa tidak langsung jatuh dan membahayakan manusia. Tapi lebih daripada itu kita mengajarkan bahwa ada Allah yang menciptakan atmosfer itu. Sehingga apa? Keberlangsungan hidup di muka bumi ini, manusia ini bisa berjalan dengan baik. Mereka dibawa satu level lebih tinggi lagi bahwa itu bukan terjadi oleh karena teori Big Bang atau apalah begitu ya. Tetapi ada pribadi Allah yang menciptakan itu dengan luar biasa. Ketika mereka belajar misalnya tentang teorema Pitagoras begitu ya, mereka tidak hanya sekedar belajar bagaimana hubungan segitiga siku-siku itu, tapi mereka melihat bagaimana hikmat Allah memberikan kepada manusia untuk bisa menemukan teori itu, sehingga teori itu bisa dipakai untuk kelangsungan hidup manusia. Misalnya ketika membangun atap, membangun tangga, membangun jembatan, kok bisa manusia bisa membuat itu? Itu karena ada Allah yang memberikan hikmat melalui ilmu pengetahuan. Sehingga ketika mereka pulang, mereka tidak hanya sekedar belajar tentang fisika, matematika, tapi mereka melihat sebuah pelajaran dari sudut pandang rohani. Tentu itu juga berlaku bagi kita Bapak Ibu. Mungkin kita sebagai seorang guru, kita tidak hanya melihat tugas guru itu cuma sekedar memenuhi tugas untuk mengajar, dapat gaji, selesai. Tapi kalau kita sudah diubahkan, ditransformasi oleh Tuhan, ketika kita melihat diri kita, panggilan kita sebagai seorang guru, ini panggilan Tuhan buat saya. Sebuah panggilan untuk mendidik siswa-siswi, untuk membentuk karakter mereka. Saya pun bisa menjadi teladan, mengembangkan potensi mereka, dan memberikan apa yang terbaik bagi mereka. Lebih dari sekedar pencapaian akademik saja. Mungkin kita sebagai seorang pedagang atau sebagai pebisnis begitu ya. Tentu kita tidak hanya melihat apa yang sedang kita kerjakan ini sebagai usaha jual barang, dapat keuntungan, selesai. Tapi tentu sebagai orang yang sudah diubahkan, kita melihat sebagai usaha dagang kita ini sebagai sebuah bentuk pelayanan saya kepada sesama. Maka kalau kita sudah punya cara pandang itu, pasti sikap kita juga berubah. Saya pasti akan melayani pembeli saya dengan lebih ramah, dan saya pasti akan menyiapkan barang yang terbaik untuk saya jual. Ketika kita menjadi seorang dokter mungkin, perawat atau tenaga medis, kita tidak akan melihat tindakan itu sebagai sebuah prosedur medis saja. Tapi kita akan melihat bagaimana kita bisa menghadirkan kasih Kristus, empati, dan juga pengharapan bagi pasien-pasien kita. Apapun pekerjaan kita, apapun yang menjadi tanggung jawab kita, mungkin kita mahasiswa atau apapun, ibu rumah tangga, mari kita melihat semua tugas yang kita kerjakan itu dalam cara pandang rohani. Tentu Bapak Ibu, perubahan ini, pembaharuan ini tidak bisa terjadi dengan cepat. Tidak ada yang instan, seperti kita manaskan ke microwave, pencet 1 menit, tiba-tiba panas gitu ya, nggak bisa Bapak Ibu. Ini sebuah proses panjang bersama dengan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, itu bicara soal perubahan orientasi hidup kita di ayat 3-8. Bagaimana orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan diajarkan untuk hidup rendah hati. Tetapi juga kerendahan hatian itu juga ditunjukkan di dalam pelayanan kita kepada sesama kita. Oleh karena itu, apa yang menjadi fokus kita di dalam pelayanan? Katakanlah pelayanan kita di tengah-tengah jemaat Bapak Ibu. Apakah kita melayani atau kita bekerja ya di marketplace hanya untuk kepentingan saya pribadi, atau kita memanfaatkan diri kita sebaik-baiknya untuk bisa memberkati sesama? Karena saya percaya Bapak Ibu bahwa ketika seorang itu punya hati untuk memberkati orang lain, Tuhan sebagai sumber berkat pasti terlebih dahulu memberkati orang itu. Maka pertanyaan sekarang adalah, bagaimana, apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini bagi Tuhan dan sesama? Apakah di tengah-tengah pelayanan yang kita kerjakan masih bertanya, apa ya yang bisa saya dapatkan kalau saya melayani? Buat saya apa keuntungannya? Saya kadang-kadang kalau ada yang bertanya, apa untungnya sih Pak? Saya dapat apa kalau saya melayani gitu ya? Ini satu pertanyaan yang bagi saya, bagaimana menjawabnya ini ya? Padahal Alkitab sudah dengan jelas sekali menjabarkan kepada kita bahwa kita sudah dapat hidup dalam kemurahan Tuhan. Kita sudah mendapatkan Yesus sebagai juru selamat kita.
Kita sudah dapat pengampunan dosa, kita sudah dapat keselamatan, kita sudah menikmati kasih Allah yang besar. Bahkan kita sudah diberi hak istimewa menjadi anak-anak Allah. Masih beranikah kita bertanya, apa yang saya dapat kalau saya melayani Tuhan di tengah-tengah umatnya? Jika kita masih bertanya seperti itu Bapak Ibu, mari refleksikan kembali, apakah kita sudah benar-benar memahami apa yang firman Tuhan ajarkan, secara khusus dalam Roma yang pasal 1 sampai 11 tentang kemurahan Allah. Bapak Ibu tentu ingat ya, ada satu perumpamaan talenta yang Tuhan Yesus pernah ajarkan. Ada 3 orang ya diberikan berbeda-beda. Saya ingin fokus kepada orang yang diberikan 1 talenta Bapak Ibu. Orang ini bukan orang jahat kok. Dia tidak pakai talentanya untuk berjudi gitu ya. Atau dia kasih orang lain, enggak. Dia tanam itu. Dia simpan itu talenta yang sudah diberikan tanggung jawab oleh tuannya. Dia tidak kembangkan itu, dia tidak maksimalkan itu. Dia tidak bertanggung jawab atas talenta itu. Dan tuannya dituduh sebagai tuan yang jahat lagi. Kenapa tuannya hukum dia, saudara? Karena dia tidak melakukan tugas tanggung jawabnya yang dipercayakan kepadanya dengan baik, dengan maksimal. Tuannya menuntut pertanggungjawaban dari dia, dari apa yang tuannya berikan kepada dia. Bukan soal jumlah, tapi tanggung jawabnya itu diabaikan. Nah saya pikir kadang kehidupan kita seperti itu. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kita, talenta-talenta kepada kita, berkat-berkat kepada kita. Tuhan mungkin memberkati kita dengan harta benda yang besar, kepintaran yang luar biasa, kefasihan dalam berkata-kata, kemampuan bermusik yang hebat, punya suara yang baik untuk bernyanyi, dan lain sebagainya. Kalau Tuhan sampai berikan itu kepada saudara, apakah Tuhan tidak akan tuntut kita satu waktu nanti? Sudahkah kita memaksimalkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Satu kali ada jemaat yang mendatangi hamba Tuhannya. Dan dia kemudian bertanya, Pak, saya ingin melayani Pak. Tapi Bapak tahu sendiri kan, saya ini gak bisa nyanyi. Maaf, suaranya mungkin agak sumbang begitu ya Bapak Ibu, fals begitu. Saya juga Pak tidak bisa memimpin pujian. Saya juga tidak fasih Pak berkata-kata. Apalagi penglihatan saya juga sudah menurun ini Pak karena usia saya lansia. Tapi Pak, saya masih ingin melayani Tuhan. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya Pak? Bayangin Bapak Ibu, ibu-ibu lansia ini menyadari kelemahannya, kekurangannya, keterbatasannya. Tapi poinnya dia masih mau melayani Tuhan. Tapi si hamba Tuhan juga tidak mudah ya untuk menjawab pertanyaan ini. Apa ya? Kok kayaknya bagian-bagian yang secara umum ini menjadi posisi-posisi penting malah dia nggak bisa. Tapi puji Tuhan, Tuhan beri hikmat kepada sang hamba Tuhan. Sang hamba Tuhan bilang begini kepada ibu. Bu, ibu masih bisa senyum kan? Bisa Pak. Nah, beri senyum terbaik ibu di depan pintu gereja ketika jemaat mau masuk. Biar mereka merasakan kasih ibu dan mereka diberkati bahkan sebelum ibadah dimulai. Bapak Ibu, perhatikan. Sesuatu yang sederhana tetapi bisa dipakai untuk melayani Tuhan dan sesama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perubahan orientasi hidup kita itu berarti berpindah dari hidup yang tadinya berfokus, berpusat kepada diri sendiri, kemudian menuju hidup yang berfokus kepada Tuhan dan kepada sesama. Fokus bukan lagi pada keuntungan diri sendiri, bukan pada keuntungan pribadi, tapi bagaimana hidup saya ini bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Seperti tubuh yang punya banyak anggota, kita pun dipanggil untuk berfungsi maksimal sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai orang-orang tebusan Kristus tentu harus ada langkah nyata dong yang harus kita lakukan. Sehingga kita tidak hanya berhenti kepada, ya aku orang Kristen, sudah terima kasih karunia Allah, tapi apa langkah nyata kita? Tentu sebagai orang yang bekerja di marketplace atau di dunia kerja begitu ya, kita tidak tergoda untuk mengambil jalan pintas yang salah dengan alasan semua orang juga melakukannya Pak. Udahlah, gak usah terlalu sok suci sekali. Umum kok ini, gak ada yang tahu juga Pak. Tapi mari kita mengubah cara pandang kita, lakukan pekerjaan kita dengan penuh integritas. Tunjukkan bahwa Anda melayani Tuhan lewat pekerjaan Anda.
lewat studi Anda. Dalam dunia pelayanan, mari kita tidak melayani Tuhan demi pujian atau pengakuan dari orang lain. Karena fokus dalam melayani bukanlah penghargaan dari manusia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita cari pujian, apresiasi manusia, Anda bisa kecewa. Ya, karena mungkin Anda merasa sudah effort ini, gitu ya, nggak dibayar misalnya. Tapi kemudian apresiasi pun nggak ada, gitu ya. Nah, ini bisa sangat mengecewakan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak fokusnya untuk menyenangkan Tuhan, maka motivasi kita juga akan bergeser. Apapun talenta kita, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena yang terpenting bukan apa atau berapa jumlah talenta yang kita miliki, tapi bagaimana kita memaksimalkannya bagi sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Kita sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua, mari kita jangan hanya mengajarkan anak kita untuk sukses di dunia ini, tetapi juga prioritaskan pengenalan mereka akan Tuhan. Mari kita memberi waktu untuk bisa bersama-sama baca Alkitab. Kita tanamkan nilai-nilai Alkitab di dalam setiap keputusan-keputusan hidup mereka. Kita ajarkan bagaimana kejujuran, pengampunan, dan pelayanan kepada sesama. Kita sebagai anak, jangan fokus kita hanya menganggap saya punya hak sebagai anak. Hak-hak saya sebagai anak tidak dipenuhi. Tetapi mari kita hormati orang tua kita sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Jangan kita paksakan kehendak kita kepada orang tua soal pilihan dan gaya hidup kita. Tapi mari kita diskusikan dengan penuh kasih dan penuh rasa hormat kepada orang tua kita. Jangan pernah kita berpikir, saya nggak perlu lagi bimbingan orang tua, saya sudah dewasa, saya sudah lebih banyak tahu dari papa, saya lebih banyak tahu dari mama. Kuno dan lain sebagainya. Tapi mari sebagai anak kita menghargai nasihat-nasihat dari orang tua kita sebagai bentuk kasih Allah dalam hidup kita. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena orang Kristen yang sejati adalah mereka yang bukan hanya menerima kemurahan Allah, tapi juga bagaimana mempersembahkan hidupnya untuk menyenangkan Allah dan juga berdampak bagi sesama. Saudara-saudara, mari kita menjalani kehidupan yang sudah ditransformasi oleh Allah ini dalam kasih karunia-Nya. Saya tahu menjalankan ini nggak mudah Bapak Ibu. Saya tahu menjalankan ini mungkin penuh banyak lika-liku dan batu-batu yang terjal ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu dan saya begitu ya, sesekali mungkin bisa mengalami kegagalan. Tapi jika kita merasa gagal, mari bangkit lagi. Kita jalani kehidupan kita ini sebagai seorang yang sudah mengalami kasih karunia Allah, yang orientasi hidupnya, akal budinya, cara pandangnya sudah berubah. Jangan menyerah karena apa? Ada Tuhan yang menyertai kita. Kita terus berjuang melangkah bersama di dalam kehendak Tuhan. Amin untuk firman Tuhan ini. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya memberi waktu untuk kita masing-masing merenungkan kehidupan kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang mengaku percaya kepada Kristus. Sudahkah cara pandang hidup kita berubah sesuai dengan kebenaran firman-Nya? Sudahkah orientasi hidup kita berubah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Jika belum, mari berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan, tetapi juga mohon Tuhan bangkitkan kita, sehingga kita bisa melangkah kembali sesuai dengan apa yang menjadi kesenangan dan kehendak Tuhan. Meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama akan menaikkan sebuah pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kerinduan kita bersama, kita menghidupi kebenaran firman Tuhan ini di setiap waktu. Ku rindu
saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidup kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Kita katakan berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi kita katakan berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapa Surgawi, Engkau adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Kami hanya hidup oleh kasih karunia Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan, pada hari ini kami berkomitmen untuk kami mengubah cara pandang kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami ingin mengubah orientasi kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua. Kami mohon ampun di hadapan-Mu kalau kami kedapatan belum setia melakukan firman-Mu. Tapi kami rindu Tuhan, bangkitkan kami, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Sehingga kami hari lepas hari, semakin hari menjadi serupa dengan Kristus dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati.